Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiban wa innallaha amaral mu'minin bima amara bihil mursalin faqala ya ayyuhar rusulu kulu minat tayyibati wa'malu salihah wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum thumma dzakara rajula yutilus safar ash'as aghbar yamuddu yadayhi ila sama ya rab wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa malbasuhu haram wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu lahu. Al hadits rawahu Muslim. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau menyampaikan, meriwayatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam salah satu hadisnya bahwa innallaha tayyibun, sesungguhnya Allah itu adalah bagus, la yaqbalu illa tayyiban, dan Allah tidak akan menerima kecuali yang bagus-bagus. Wa innallaha amaral mu'minin, dan sesungguhnya Allah memerintahkan kepada orang-orang mukmin bima amara bihi al-mursalin, sebagaimana apa yang Allah perintahkan dengan perintah tersebut daripada para utusan. Faqala, maka Allah berfirman, ya ayyuhar rusulu, wahai para utusan-utusan Allah, para nabi, kulu minat tayyibat, makanlah kalian daripada makanan yang tayyibah, wa'malu salihah, dan beramal solehlah kalian itu. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, kulu min tayyibat ma razaqnakum, makanlah daripada rezeki-rezeki yang sudah aku anugerahkan kepada kalian, daripada rezeki yang tayyib, yang bagus, rezeki yang baik-baik. Kemudian Nabi menyebutkan tentang seseorang yutilus safar, melakukan satu perjalanan panjang, musafir, ash'ath, sampai rambutnya pun sudah aut-autan, karena mungkin namanya dalam perjalanan mandinya juga tidak teratur, berdebu, sampai digambarkan rambutnya pun juga sudah aut-autan. Aghbar, berdebu, yamuddu yadai, diangkat kedua tangannya ila sama, ya Rabb, ya Rabb, dia mohon kepada Allah, dia katakan ya Tuhan kami, ya Tuhan kami. Wa mat'amu haram, tapi makanannya yang dia makan haram. Mashrabuhu haram, minum yang dia minum haram juga. Wa ghudhiya bil haram, dia isi perutnya dengan makanan yang haram. Fa anna yustajabu lahu, maka bagaimana Allah mau kabulkan daripada doanya. Nah, ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya. Innallaha ta'ala tayyibun ay munazzahun anin naqais wa muqaddasun anil afati wal uyub. Sesungguhnya Allah itu tayyib. Maksud tayyib dalam hadis ini adalah Allah terbebas daripada sesuatu yang namanya kurang, naqais. Keindahannya itu tidak ada sedikit pun celah, cacat, kekurangan. Tayyibnya Allah, sifat tayyibnya Allah ini sedikit pun tidak ada yang cacat di sana. Maha suci daripada segala kekurangan, afat wal uyub. Allah disifatkan terbebas daripada aib-aib. Kalau manusia indah ini, manusia indah, masih ada batas keindahan. Kalau lagi dia berhias,
Mau syuting misalnya kalau para artis-artis ditempeli bedak-bedak begitu. Pakaiannya rapi. Tapi kalau sudah kena keringat, maka lunturlah daripada bedaknya itu. Tidak sempurna lagi. Gantengnya manusia gagah begitu ya, tapi kalau sudah misalnya lagi bersih-bersih muka, bersih-bersih hidung, keluarlah upilnya misalnya nempel di sini, hilang gantengnya ya, hilang cantiknya, hilang dia. Atau ada belek matanya kelihatan misalnya, hilang dia. Ini kekurangan manusia. Allah muqaddasun anil afat wal uyub. Allah terbebas, maha suci Allah daripada aib, kekurangan-kekurangan yang tidak layak melekat pada zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi innallaha tayyibun munazzahun anin naqais, muqaddasun anil afati wal uyub. Ini maksud tayyib dalam hadis ini. La yaqbalu illa tayyiban, dan Allah tidak menerima kecuali yang tayyib juga. Ay la yaqbalu syai'an min aqwalil abdi wa a'malihi wa amwalihi illa ma kana tayyiban ay hasanan khalian minal mufsidat wal muharramat. Allah tidak terima juga dari hamba-hambanya ini kecuali yang bagus dari ucapan-ucapannya, dari amal-amalnya, dari hartanya, kecuali yang bagus, terbebas daripada yang rusak, yang haram. Allah tidak terima juga. Kalau Allah punya sifat maha indah, maha bagus, tidak ada celah, cacat, aib sedikit pun, Allah pun memberikan syarat untuk layaknya amalan itu sampai, ucapan itu sampai, harta itu nanti sampai ketika diniatkan untuk berinfak sedekah. Maka syaratnya hasanan khalian minal mufsidat wal muharramat. Kosong, bebas, beres daripada yang namanya rusak, yang namanya haram. Inilah syarat untuk diterimanya itu amal. Maka ucapan-ucapan yang tidak bagus Allah tidak suka. Allah tidak suka, dan memang Allah tidak senang ucapan-ucapan yang tidak bagus. Wal amalus ilaihi yas'adul kalimut thayyib. Di dalam Al-Qur'an Allah menyatakan kepada Allah lah itu akan naik kalimat-kalimat yang bagus. Kepada Allah lah itu naik kalimat-kalimat yang bagus. Sebaliknya kalimat yang penuh cacian, kalimat yang penuh makian, kalimat yang jorok, kata-kata yang tidak pantas, itu Allah tidak suka. Maka itu tidak akan sampai. Kalaupun itu kadang sudah terlontar, maka itu jadi bumerang, keburukan bagi pribadi-pribadi yang melontarkan kalimat-kalimat tersebut. Jadi penting ini untuk kita fahami sehingga menjaga lisan ini, menjaga lisan ini. Karena sudah lumrah sekarang dengan kata-kata kasar, dengan kalimat-kalimat kotor, sudah lumrah seakan-akan. Nah, baik. Wal amalu salih yarfa'uhu, dan Allah akan mengangkat itu, menerima itu amal-amal soleh yang dilakukan oleh seorang hamba. Jadi innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Min a'malihi, termasuk harus thayyiban juga. Kalau amalnya tidak soleh, tidak thayyib, maka tidak keterima juga. Yaqbaluhu wa yusibu alaihi. Allah maksudnya amal soleh ini naik kepada Allah, diterima dan dikasih pahala. Maka tidak keterima itu amal kalau tidak soleh itu. Tidak keterima itu amal kalau tidak bagus. Tidak menjadi catatan pahala bagi pribadi-pribadi yang melakukan itu amalan. Ini maksudnya la yaqbalu illa thayyiban. Allah tidak terima kecuali yang thayyib, ucapan ataupun perbuatan-perbuatannya. Wa amwaluhu, begitu juga hartanya sama.
Harta pun juga tidak bisa begitu saja kita sumbang masjid, musola, panti asuhan, macam-macam. Tapi rupanya tidak dari harta yang halal, tidak keterima juga. Adalah orang mengumpulkan banyak-banyak, korupsi miliaran, triliunan begitu ya, sampai negara bangkrut juga. Negara ini sekarang punya utang ini tidak umum ya. Tidak umum hutangnya negara ini. Apa sebab? Banyaknya para koruptor itu ya. Banyaknya para koruptor. BUMN ini berapa punya utang itu ya. Kalau sampai triliunan, ribuan triliun utang. Ini kalau tidak dipangkas, tidak dikasih ketegasan para koruptor itu, maka bangkrut dah negara ini ya. Bangkrutlah negara ini. Jadi ketika orang berpikir saya korupsi sekarang sekian triliun, nanti kalau ketahuan ketangkep KPK ya penjaralah 2-3 tahun, disogok saja itu para pekerja-pekerja di KPK ini. Anggap dia punya uang 10 triliun, pakai nyogok 2 triliun, sekaligus penjara 2 tahun, masih sisa 8 triliun. Nah, ini kan masih faedah. Nah, kan begitu pikirannya ya. Pikirannya begitu. Supaya nanti tidak dianggap celah, cacat, ya nanti 1 triliun pakai nyumbang masjid. Habis itu rajinlah ke masjid pakai songkok, pakai gamis, berubahlah ya. Tapi dia punya uang 7 triliun itu dari hasil korupsi. Nah, apa keterima itu? Maka innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Tidak keterima itu ya. Habis sih sudah itu 7 triliun pakai nyumbang masjid bangun. Tidak keterima oleh Allah ya. La yaqbalu illa thayyiban. Tidak keterima itu. Nah, jadi harus bebas khalian anil mufsidat wal muharramat. Harus kosong daripada yang rusak-rusak itu ya. Yang haram-haram itu. Maka sampai-sampai dikatakan sholat bagusnya sudah bukan main ya. Tapi bajunya dia beli baju dari hasil korupsi. Uang hasil korupsi pakai beli baju, beli kain. Atau jangan kain, benang pakai jahitnya ya. Apa keterima sholatnya? Tidak keterima sholatnya. Tidak diterima sholatnya ya. Rajin jungkir balik sudah ya. Padahal Nabi menyatakan syaraful mu'min qiyamul lail. Wa izzuhu istighna'uhu 'anil nas. Kemuliaan orang mukmin itu kalau dia suka sholat malam. Anggap tiap malam 1000 rakaat dia sholat. Tapi bajunya dari yang haram, dari korupsi ya. Kemudian kopiahnya juga, sajadahnya bagus sajadahnya. Orang kasurnya orang miskin saja enggak sebegitu ya. Tapi ini orang-orang kaya ini kadang klosetnya atau serbetnya dari kamar mandi itu ya. Saking bagusnya itu ya. Cuman dia dapat uang dari mana? Dari korupsi misalnya. Nah, tidak keterima. 1000 rakaat lah sholat malam tiap malam 1000 rakaat. Tapi dihasilkan dari yang tidak halal. Dihasilkan dari yang tidak halal. Maka itu tidak keterima itu. Apa menjadi sebuah kemuliaan? Bukan kemuliaan. Kata Nabi SAW, syaraful mu'min qiyamul lail. Kemuliaan orang mukmin itu kalau dia istiqomah sholat malam. Tapi perhatikan itu. Sejadahnya, pakaiannya, kopiahnya, sarungnya, bajunya. Maka tidak apa-apa, bajunya itu-itu saja. Yang penting itu yakin itu halal. Tidak usah ganti-ganti, tidak apa-apa. Yang penting nanti kotor cuci. Tidak akan menjadi buruk orang turun derajatnya kalau pakai baju itu saja. Tidak apa-apa. Yang penting halal kan begitu ya. Baju ganti-ganti tiap hari ganti. Rupanya dari yang tidak halal semuanya. Nah, pakai sholat sia-sia nanti sholatnya. Sia-sia sholatnya itu. Wa izzuhu istighna'uhu 'anil nas. Kemuliaan manusia itu adalah ketika dia ini tidak banyak membutuhkan orang lain.
minta sana minta sini terus begitu. Memang jadi hilang harga diri itu ya. Hilang harga diri itu kalau kita minta sini minta sini minta sini, hilang harga diri itu. Nah, sehingga Nabi menyatakan syarafun nas qiyamul lail. Syaraful mu'min qiyamul lail wa izzuhu istighna'uhu 'anil nas. Nah, catat baik-baik ini ya. Kalau kita ingin mulia, hakikinya mulia ini ya. Kalau mulia fata morgana bisa saja. Jadi pejabat atasan pasti dimuliakan bawahannya ya. Kalau datang hormat langsung sudah ya. Baru kelihatan mobilnya saja sudah berdiri hormat sudah kan begitu. Nah, fata morgana. Tapi di belakangnya dibicarai. Oh, ini namanya saja ketua pimpinan. Jadi bahasanya tidak enak ya di belakangnya. Fata morgana itu. Fata morgana itu. Kalau ingin kemuliaan hakikinya mulia, syaraful mu'min apa? Qiyamul lail. Kemuliaan hakiki orang mukmin itu adalah salat malam. Nah, coba hitung-hitung salat malam kita ya. Hitung-hitung salat malam kita berapa kita banyaknya salat malam. Nah, jadi semuanya terkait dengan yang namanya thayyib ini. Kalau Allah disifatkan thayyib, munazzahun, Allah suci atau disucikan anin naqais, dari yang namanya kurang. Itu thayyib, sifatnya Allah, disifati Allah dengan thayyib. Muqaddasun, disucikan anil afat wal uyub, daripada aib-aib, yang namanya celah, yang namanya kurang, itu tidak pantas. Karena begitu sempurnanya Allah, maka untuk menerima sesuatu dari hambanya juga yang bagus, walaupun tidak harus, artinya tidak bisa kita sempurnakan betul, tapi ada barometernya, jangan yang haram. Yang penting itu ya, jangan yang haram. Nah, adalah sahabat Nabi itu. Yang satu ahli di masjid, yang satunya lagi dia pekerja keras ini. Habis sholat ya berzikir, berdoa sebentar, habis itu pergi sudah. Tidak lama-lama duduk sama Nabi. Badannya besar, dempal begitu ya. Lewatlah dia ini. Orang-orang masih di masjid. Kok ada orang yang di masjid ini ngomong begini? Ini kalau orang diajak berjihad lebih afdol ini. Kok pergi belum apa-apa, ini masih ada majelis sama Nabi, kok sudah pergi seperti seakan-akan tidak butuh majelis saja. Ditegur sama Nabi, siapa yang ngomong tadi? Tidak pantas kamu ngomong begitu. Kalau dia memang mencari nafkah, dia bekerja untuk kebutuhan keluarganya, itu lebih baik bagi dia daripada duduk di masjid tapi keluarganya kelaparan, istrinya kelaparan, anaknya kelaparan. Dia lebih baik keluar bekerja. Karena talabul halal faridatun ba'dal faridah, kata Rasulullah. Mencari yang halal itu wajib hukumnya setelah sholat wajib 5 waktu. Talabul halal faridatun ba'dal faridah. Mencari yang halal itu wajib hukumnya setelah kewajiban sholat wajib 5 waktu. Nah, jadi jangan berpikir bahwa kemuliaan itu hanya ibadah enggak. Hanya ibadah saja bukan ya. Mari di depan silakan. Ya. Mari sini. Ya. Jadi kemuliaan itu dilihat juga dari sisi ini. Dari sisi halal haram yang masuk ke dalam perut kita. Allah menyatakan, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shaliha." Barang siapa yang berharap berjumpa dengan Allah, perjumpaan di sini dalam keadaan berjumpa yang mulia, falyamal 'amalan shaliha. Beramal yang soleh. Amal yang soleh. Syarat diterimanya amal itu memang harus yang soleh. Amal soleh, amal yang bagus itu yaitu tadi yang terbebas daripada keharaman, yang rusak, hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa nukhila an Ibnu Abbas
radhiyallahu anhuma annahu qala man iktasaba malan haraman wa tasaddaqa bihi lam yuqbal minhu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu ta'ala marfu'an man kasaba malan haraman fa tasaddaqa bihi lam yakun lahu fihi ajrun wa kana ismuhu alaihi. Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang iktasaba malan haraman, dia mencari harta yang haram, wa tasaddaqa bihi, bersedekahlah dia dengan harta yang haram tadi, lam yuqbal minhu, tidak diterima oleh Allah. Tidak diterima ya. Jadi semua yang haram-haram tidak diterima oleh Allah ya. Walaupun banyak bertumpuk-tumpuk tidak diterima. Nah. Dari sahabat Abu Hurairah juga menyatakan pada hadis yang marfu, man kasaba malan, redaksinya man kasaba malan haraman. Siapa yang dia bekerja mencari harta yang haram, fatasaddaqa bihi lam yakun lahu fihi ajrun, maka tidak jadi catatan pahala, wa kana ismu alaihi, bahkan jadi dosa bagi dia ya. Jadi dosa itu, bukan justru jadi pahala ya. Imam Sufyan Tsauri menyatakan man anfaqa minal haram fi ta'atillah kana kaman tahara thawbil baul. Siapa orang yang berinfak dari harta yang haram dalam rangka taat pada Allah, maka sama halnya dia mensucikan pakaiannya dengan kencing. Nah, coba ini baju nih ya, sorban nih kita cuci pakai kencing. Tampunglah kencingnya orang satu kampung nih ya, dimasuki di satu drum. Lalu kita cuci sorban kita di sana. Apa suci dia? Tidak suci ya. Tetap saja najis itu. Gambarannya seperti itu. Allah katakan lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Jadi sekali-kali tidak akan diterima itu albirra, kebaikan, as-sawabul kamil, pahala yang benar-benar sempurna. Tidak akan Allah kasih, sehingga menginfakkan apa yang kita cintai. Nah, tentu ikatan cinta kepada harta ini, kalau itu halal, cintanya itu pasti karena Allah. Saya cinta kepada harta yang saya dapatkan karena Allah. Maka karena cinta karena Allah, pengalokasiannya juga kalau memang ini menjadikan Allah ridho, ya cintanya saya berarti saya alokasikan untuk cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Senanglah dibuat untuk berinfak, senang dibuat untuk bersedekah, senang dibuat untuk membantu orang susah, senang dibuat untuk masjid, senang dibuat untuk walhasil yang baik-baik. Tapi kalau sebaliknya tidak halal, tidak suka dia dipakai untuk yang baik-baik, cenderung kepada yang berhura-hura, cenderung pada yang berhura-hura. Itu ciri-ciri ya. Itu ciri-ciri. Tentunya kitalah yang lebih mengetahui dari semua itu.